Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Putri Husna Arahma. Saya dari Rombel 1 dengan NIM 16014220012. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemaparan dari biografi dan metode penerapan sekaligus model pembelajaran dari Lev Vygotsky. Tokoh berikut mempunyai nama lengkap yaitu Lev Semyonovich Vygotsky, lahir 17 November 1896 di Orsha, Kerajaan Rusia. Beliau meninggal pada tanggal 11 Juni 1934 pada usia 37 tahun. Beliau meninggal di Moskow. Kebangsaan beliau yaitu Rusia. Alma maternya berada di Universitas Negeri Moskwa MV dan Lomonosov Saniasvili Open University. Beliau dikenal atas psikologi budaya historis dan zona perkembangan proksimal. Lev Semyonovich Vygotsky lahir pada tahun 1896 di kota Orsha, Rusia, dari keluarga kelas menengah keturunan Yahudi. Sekolah di Gymnasium lalu memperoleh beasiswa di Universitas Negeri Moskow. Vygotsky menggunakan pendekatan kognitif sosial atau sosial kognitif atau pendekatan konstruktivis sosial atau sosial konstruktivis. Sudut pandang Vygotsky terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak diwarnai oleh lingkungan sosial atau budaya. Maka pendekatan konstruktivisnya disebut dengan konstruktivis sosial atau sosial konstruktivis. Berikut adalah beberapa teori dari Lev Vygotsky. Yang pertama yaitu ZPD atau Zone of Proximal Development. ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama antara teman sebaya. Teori yang kedua yaitu scaffolding, yaitu ketika tugas yang akan dipelajari murid merupakan tugas yang baru, maka orang yang lebih ahli dapat menggunakan teknik instruksi langsung. Saat kemampuan siswa meningkat, maka semakin sedikit bimbingan yang diberikan. Vygotsky menganggap bahwa anak mempunyai konsep yang kaya, tetapi tidak sistematis, tidak teratur, dan spontan. Anak akan bertemu dengan konsep yang sistematis dan logis serta rasional yang dimiliki oleh orang yang lebih ahli dapat membantunya. Teori yang ketiga yaitu bahasa dan pemikiran. Perkembangan manusia terjadi melalui alat-alat kultur atau bahasa dan simbol-simbol yang kemudian diteruskan dari satu orang ke orang lain atau sering disebut dengan transmisi alat-alat kultur. Dan bahasa adalah alat kultur yang penting. Dalam perkembangan bahasa dan pikiran, perkembangan bahasa menurut teori Vygotsky digunakan melalui private speech, self-talk, dan inner speech. Tahapan perkembangan bahasa ini akan membantu anak dalam merencanakan, membimbing, dan memantau perilaku mereka sendiri. Berikut adalah metode penerapan Vygotsky yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode pembelajaran kooperatif, suatu pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Metode yang kedua yaitu metode pembelajaran peer tutoring atau tutor sebaya, yaitu sebuah prosedur mengajar siswa-siswa lainnya.
Pembelajaran dengan tutor sebaya dilakukan atas dasar bahwa ada sekelompok siswa yang lebih mudah bertanya, lebih terbuka dengan teman sendiri dibandingkan dengan guru. Selanjutnya adalah contoh yang saya ambil dalam model pembelajaran Vygotsky. Yang pertama, ada kancing gemerincing. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Dalam kegiatan kancing gemerincing, masing-masing anggota kelompok mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota yang lain. Contoh yang kedua, ada permainan lingkaran kecil, lingkaran besar. Permainan ini memberikan kesempatan pada siswa agar saling berbagi informasi pada saat yang bersamaan. Pendekatan ini bisa digunakan dalam beberapa mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan, sosial, agama, matematika, dan bahasa. Bahan pelajaran yang paling cocok digunakan dengan teknik ini adalah bahan yang membutuhkan pertukaran pikiran dan informasi antar siswa. Contoh yang ketiga, ada jigsaw. Pelajaran kooperatif model jigsaw merupakan kegiatan pembelajaran kelompok yang terdiri dari 4 sampai 6 anak yang terstruktur, terarah, terpadu, efektif, dan efisien dalam mengkaji sesuatu melalui proses kerjasama, bergotong royong, saling membantu secara kolaboratif untuk tujuan bersama, sehingga tercapai proses dan hasil belajar yang produktif. Itu dia tadi penjelasan dan pemaparan dari saya tentang materi, biografi, dan metode penerapan, serta model pembelajaran dari Vygotsky. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.